Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Maftalusyani. Nah kali ini Tribuners, kami tim Tribun Jateng berkesempatan untuk main-main langsung ke Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok, Desa Karangtengah, dan tepatnya di rumah mantan Bupati Banyumas, Bapak Ahmad Hussein. Namun kali ini Tribuners, kami berkesempatan langsung untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan istri Bapak Ahmad Hussein, yaitu Ibu Erna Sulistiawati Hussein. Dan kita akan kepo-kepo ini, aktivitas apa sih ataupun kesibukan apa yang dilakukan Bu Erna pasca Bapak Ahmad Hussein selesai dengan jabatannya. Ikutin terus ya. Alhamdulillah. Ibu senang sekali saya hari ini boleh main-main ke rumahnya Bu Erna. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Sama-sama. Sudah diperbolehkan main ke sini. Gimana, kesasar nggak Mbak? Aman, cepet kok Bu ya. Nggak kesasar, alamatnya gampang ya di sini ya. Jauh ya. Boleh? Oke. Aku lagi masak. Oh, Mbak. masak? Iya. Saya temenin boleh Bu? Boleh. Oke, siap Bu. Bentar ya Mbak. Wah, hari ini masak apa nih Bu Erna? Ini masak sayur asem. Sayur asam. Wah, luar Nih, biasa. tuh, wow. Wih. Tuh. Udah hampir jadi ya Bu ini ya Bu ya. Ini Hari ini tinggal- apa Bu? Masak sayur asam Bu? Nah, karena hari ini kan tadi panas nih. Panas ya? Iya, panas. Jadi kan seger. Seger ya? Sayur Benar, asem. Bu. Cocok ya Bu ya. Kalau misalkan ini juga sekarang udah agak-agak sore terus jadi mendung-mendung gitu cocok Bu kalau mau. Cocok, apalagi ini nanti ada sambel. Ada sambel juga. Ada sambel juga. Oke. Terus di sini kan saya di desa Betul. Kalisari nih, memang banyak tahu. Banyak nah tahu. nanti tinggal pakai tahu. Wah, seger Ini cocok sih Bu, sekali. segernya kan dapat dari sayur asemnya, terus pedes-pedesnya dari Sambel, kasih terus nasi putih, gorengnya gorengnya pakai tahu. Ini saya mau coba masak pakis, Mau Mbak. masak pakis juga boleh. Tahu nggak pakis? Sayuran juga kan Bu ya? Betul. Apa nih Pakis kalau resep ini, dari Ibu Bu? Rahasianya Saya biasanya pakis itu supaya lebih enak, Oke. pakainya kecombrang. pakai kecombrang. Oke. Betul, pakainya kecombrang. Ini favorit juga masakan pedes Bu, makanan pedes Bu. Saya favorit, Favorit. karena Pak Hussein suka banget pedes. Suka pedes ya? Pak Hussein tuh paling suka pedes. Paling suka pedes. Terus sambelnya Pak Hussein juga kadang sambel kecombrang. Sambal kecombrang. Kadang sambel tempe gitu. Jadi Kalau Bu Erna makanan favoritnya apa nih Bu? sama sih, hampir sama. Saya lebih suka sayur lodeh. Lebih suka sayur lodeh. Sayur lodeh terong gitu kan. Yang penting ada sambel, ada lalap, ikan asin. Ikan asin ya Bu ya? Itu favorit lah pokoknya. Favorit. Pokoknya enak sekali. Pokoknya udah ada sayur sama sambal itu paling mantap ya Bu ya? Terus ini kita masukin ini di sini kan orang Jawa sini kalau ngoseng, ini Oseng? namanya oseng, harus pakai kecambah. Pakai kecambahnya. Kecambah ya. Jadi ada kecambahnya. Masukin ya Bu kecambahnya ya Bu. Masukin. Wih. Nah, ini sampai nanti matang. Baunya Nah, ini harum banget Tribuners. ini juga sudah ini ya, sudah matang ya, panas Bu, nih. ya? Tinggal dimasukin nih supaya lebih sedap. Pakainya sok. Pakainya itu ya Bu ya? Tahu sok? Daunnya melinjo. Daunnya melinjo. Nah, ini biar sedap nih. Ini kalau bisa kecium sampai rumah Tribuners pada ngiler Bu. Sayur asem. Iya, sayur asem. Iya. Enak banget. Nah, ini yang namanya pakis. Itu pakisnya. Ini kan di sini di mana di gunung, di alas gitu kan banyak, Banyak ya, Bu, nih. ya? Banyak banget. Jadi di sini pakainya Pakis tadi ya Bu. pakis. Iya. Di kota kayaknya nggak ada deh, Mbak. Agak jarang ya Bu ya? Kan di sini Jarang. memang favoritnya itu Bu. Iya, Betul, sayur favoritnya pakis sini. gitu. Nih sampai nanti udah layu. Layu. Bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya apa aja nih Bu bumbu-bumbunya kalau untuk Bumbunya ya ini ada sayur pakis gula itu? nih. Gula. Pakainya gula merah, Gula merah. ya karena di sini daerah sini kan Cilongok memang tempatnya gula merah ya. Terus ini ada garam. Oke. Udah cukup.
Udah cukup? Gula sama Simple ya, garam Bu, ya? aja. Gula Udah. sama garam sama tadi ini ya Bu, bumbu-bumbunya tadi ya. Bumbu-bumbunya. Ada bawang Ya, merah, bawang putih. bawang merah, bawang putih, Cabai. kemudian cabai. Biar pedes Biar ini, pedesnya. cabainya pakai cabai rawit, cabai merah gitu. Oke, nah Ibu kalau boleh tahu nih Bu, setelah Pak Hussein selesai dengan jabatannya, kemudian Ibu juga dulunya kan ketua PKK, kemudian ketua Dekranasda dan juga Bunda PAUD. Nah, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Bu Erna? Iya, selain dulu PKK, Bunda PAUD gitu kan saya masih jadi ketua YTI. Ketua YTI. Yayasan Thalassemia Indonesia sama Soina. Jadi masih beraktivitas juga. Betul, santai, ya. Kita pendekatan kepada mereka juga, kemudian kepada anak-anak yang disabilitas. Oke. Kemudian kita juga masih ini nih DB ini kan lagi tinggi. Betul. Nah, Marak-maraknya ya, Bu, ya. saya masih ke bawah sosial penanggulangan sarang nyamuk, Sarang nyamuk. ke warga. Tapi kemarin begitu Pak Hussein Purna kan ini Pak Hussein juga nyalon, Oke, betul. anak nyalon. Jadi kan banyak kan kampanye ke Iya, bawah, betul. sosialisasi Sosialisasi, sampai ini selesai. Kemudian alhamdulillah di sini kan tamunya juga banyak. Banyak. Jadi kegiatan kemudian saya lebih banyak di kebun juga. Terus Pak Hussein juga sekarang kan konsultan sampah nih. Iya, betul ya, Bu, ya. Jadinya sering dampingin juga. Sering dampingin juga. Pokoknya kesibukannya full masih. Full. Alhamdulillah Alhamdulillah ya, Bu, masih ya. bermanfaat untuk banyak orang. Ini udah matang nih Wah, Mbak matang nih. ya, Bu, ya. Nih kan tetap hijau tapi sudah matang. Saya matiin dulu. Aromanya juga sudah semakin enak Bu dari yang tadi ya. Heeh. Oke. Terus ini. Plating dulu. Saya Oke. Boleh nanti kita icip-icip boleh ya Bu? boleh. Saya tadi ngeliatin Ibu masak, wah ini harus dicobain ini. Oke. Ini pakisnya. Wah. Ini ada hijaunya Ada dari hijaunya. pakis, Oh, betul. kemudian ada combrangnya, kemudian kuningnya itu dari ini, toge tadi Bu ya, Bu ya? toge. Ini juga udah matang nih, Wah, Mbak. oke. Sayur asamnya juga asamnya. udah mateng. Nah, saya kasih. Saya bantu Biar bawa boleh, piringnya Bu, boleh? tapi hati-hati ya, Oke. takut panas. Oke. Wah, cocok pakai nasi putih Bu ini Bu. Pakai sambel. Pakai sambel. Anget-anget ini ya Bu. Udah jadi ya Bu ya? Udah ini, ayo kita icip-icip. Boleh. Kita boleh, Bu. makan bareng. Boleh. Makasih ya Bu. Oke. Wah, udah komplit ya Bu ya sekarang ya. Komplit. Anu ya, nyoba Boleh, sayur kita coba asem sayur yang tadi asemnya saya di Tribuners. masak. Iya. Kurang apa, rasanya Pasti seperti enak apa? sih Bu ini Bu. Nah, ini kita bakal cobain sayur asem buatan Bu Erna tadi yang kita udah bareng-bareng masak Ya. nih Tribuners. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terus ada juga sayur pakisnya ya Ibu Ada ya. sayur pakisnya, pakai nasi. Sayur Mbak. pakis itu harus Ayo. pakai nasi, ada nasinya, mm. tahu, sambal nih Bu, Nah, sama tahu. lauknya ayam. Tahu ini kan asli sini. Asli dari sini, Asli dari Kalisari. Alisari. Mungkin kita cobain dulu Coba. untuk sayur asemnya ya Bu ya. Boleh. Oke. Mantep Bu, mantep banget. Ini cocok sih Bu. Cocok ya. Karena panas gini kan, seger gitu tetap ya. Tribuners yang lihat pasti kepengen Ibu. Pengen cobain juga gitu. Nah, kita cobain ya Tribuners ya. Sayur pakisnya. Oke. Bismillah. Makan aku. Sesuai.
Tadi wanginya sudah enak, ini rasanya sendiri nggak kalah enak, Bu. Wanginya wangi kecombrang. Oh, ini kecombrangnya. Sama cobain sambelnya ya, Bu ya. Boleh. Oke. Kita icip-icip. Enak, Bu, enak banget. Pedes. Pedesnya cocok pas kalau di saya. Oke. Ibu mungkin sambil kita makan, kita ngobrol-ngobrol santai boleh ya Bu ya? Oke. Nah tadi kan sempat dibahas juga nih Bu, kalau misalkan Bu Erna juga sebelumnya dulu ketua Dekranasda, kemudian juga ketua PKK, kemudian juga Bunda PAUD itu Bu. Nah selama ini setelah mungkin selesai menjabat, warisan apa atau mungkin hal apa sih Bu yang ditinggalkan Ibu untuk di Dekranasda PKK dan sebagainya? Kalau kita kan sebagai istri bupati pasti otomatis jadi ketua PKK. Banyak hal karena kita kan sifatnya bekerja sosial. Masalah stunting, masalah angka kematian, pendidikan, ekonomi, semuanya ada pelatihan dan lain sebagainya. Mereka tinggal meneruskan karena hampir semua seluruh Indonesia pasti istri bupati harus menjabat menjadi ketua PKK. Kemudian Dekranasda kami mengangkat pengrajin. Oh, pengrajin. Pengrajin yang ada di Kabupaten Banyumas ini kan banyak. Pengrajin ekoprint, Betul, ekoprint. kemudian pengrajin batik, gitu kan. Awal kan batik, kemudian lurik enggak ada. Kita meninggalkan di situ, kita mencoba ke daerah lain seperti Klaten, kita kaji banding. Banyumas harus bisa nih lurik nih. Akhirnya kita di situ ada pelatihan di Klaten, di beberapa tempat, kemudian kita sudah meninggalkan. Di sini di Kabupaten Banyumas sudah ada lurik, sehingga setiap Kamis ini juga mereka pakai lurik. Kemudian ada juga kita mengangkat pengrajin batik. Kemarin ada beberapa kita lombakan dari desain, dari motif batik yang mereka buat gitu kan. Kita lombakan. Yang juara diwajibkan untuk dipakai pegawai. Oh. Jadi kemarin mereka semuanya ya, Bu ya. yang menang kemudian wajib pegawai ASN semuanya pakai seragam batik tadi ya. Iya, kebetulan juga di situ juga ada anak disabilitas yang ikut. Itu juga juara. Wah. Dan alhamdulillah mereka juga bisa memakai. Jadi kita mengangkat pembatiknya nih, setelah menang semua pengrajin batik wajib bikin. Jadi tidak satu batik aja, satu pengrajin aja, tetapi semuanya. Desainnya semuanya sudah ada. Jadi ini khasnya Banyumas gitu kan. Saya tinggalin itu juga. Terus di sini kan ekoprint nih. Ekoprint juga banyak sekarang karena ekoprint kan lebih mudah karena bahan-bahannya ada di kebun. Sehingga anak-anak pun bisa. Nah, ini kita beberapa tempat ada pelatihan ekoprint sehingga mereka sudah mandiri, ada yang bisa bikin baju seperti ini, kemudian itu yang untuk hiasan dinding, kemudian mukena, itu semuanya ada. Jadi mereka alhamdulillah sekarang sudah meningkatkan ekonomi, menambah income keluarga. Artinya mandiri juga ya, Bu. Gitu. Terus Bunda PAUD, sebagai Bunda PAUD dulu kan saya alhamdulillah menjadi Bunda PAUD tingkat nasional. Jadi ada beberapa yang sudah kita planning untuk mereka, kemudian ya memang belum semuanya seperti kesejahteraan untuk guru-guru PAUD memang belum maksimal, tapi artinya kita sudah mencoba, sudah berusaha dan mereka sudah lebih baik. Mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, nah ini yang salah satu tadi yang menarik banget menurut saya yang tadi Ibu bilang sebelumnya itu batik lurik ya Bu ya? Iya, belum masuk ada, untuk belum di masuk. Banyumas Iya, ya Bu ya? sekarang sudah. Nah, tadi dengan menambah ekonomi di wilayah satu kampung itu sudah ada. Sudah ada ya. Nah tadi ini salah satu gebrakan ya istilahnya ditinggalkan sama Bu Erna untuk teman-teman semuanya supaya dari segi tadi mungkin perekonomian, kemudian mereka bisa jadi lebih inovatif juga. Betul. Ya Bu ya. Sekarang malah lebih bagus. Lebih bagus lagi luriknya. Dan tadi yang ekoprint juga keren ya Bu ya. Ini kan ekoprint nih, sudah bisa bikin seperti ini gitu kan. Mereka udah
Diharapannya kan tidak hanya menjual kain, tetapi dia sudah juga menjadi desainer gitu kan. Jadi dibikin seperti ini. Seperti itu. Nah ini yang hasil yang dipakai sama Bu Erna sendiri cantik banget ya Bu ya. Oke. Nah Bu Erna ini kan setelah sebelumnya juga menemani Pak Husein bertahun-tahun ya Bu ya sebagai Bupati Banyumas. Terus sekarang ini rasanya seperti apa Bu? Tapi tetap turun dan terjun ke masyarakat gitu. Iya. Ya memang pasti ada perbedaan karena dulu hampir setiap hari kegiatannya full sebagai ketua bunda ini kan, sampai anak saya bilang yang jadi bupati siapa sih? Sampai itu ya Bu, ada pertanyaan itu Nji. Dia jadi bupati siapa Ya, sih? siapa? Kok bapak udah di rumah, mama masih kegiatan, pulangnya kadang malam gitu kan. Kalau kita PKK pasti turun ke desa, pulang agak malam. Sekarang ya kegiatannya seperti ini, masih tetap mendampingin bapak karena bapak kan sekarang konsultan sampah di tadi ya, Bu, beberapa kabupaten. Kemudian teman-teman itu masih pada main ke sini, kadang pengajian pindah ke sini gitu kadang. Kemudian ada pertemuan apa, teman-teman masih di sini. Jadi saya masih merasa nyaman, masih teman-teman masih ada, kegiatannya tetap ada. Kemudian saya kan masih jadi ketua YTI, Yayasan Thalassemia Indonesia. Jadi kami masih tetap dengan mereka. Kemudian Soina, anak-anak disabilitas, kita juga tetap pembinaan. Jadi kegiatannya masih tetap ada, cuma memang sudah nggak punya kebijakan gitu. Artinya pada saat dulu ada orang minta tolong, saya matur bapak, oh ini ada jalan rusak, kemudian ada ibu hamil jatuh, ini jalan rusak, kemudian ada anak sekolah, ada orang sakit dan lain sebagainya, langsung bisa. Sekarang memang berbeda gitu, ada perbedaan lain aja, ada ya, iya, tetap. Ya, tapi yang pasti tidak merubah tadi Tidak kedekatan Ibu merubah, sama saya masyarakat tetap ya, Bu. menolong, tetap kegiatan, tetap PSN-an, tetap bermasyarakat, tetap. Terutama tadi berkecimpung di YTI juga ya Bu Iya, ya. di YTI juga tetap masih. Jadi walaupun begitu aktivitas ataupun Ada, kedekatan sama masyarakat ini tetap terjalin Tribunas. Iya, betul. Oke, nah informasi terbaru nih Bu, dengar-dengar kan Bu Erna juga mendaftarkan ya Bu di Pilkada Banyumas ini lewat PDIP. Betul atau betul Bu Erna? Informasi dari mana ini? Oke. Iya, sebetulnya dari dulu tuh waktu saya masih jadi ketua PKK, karena bapak udah mau purna, itu selalu ditanya, ibu mau nyalon enggak gitu kan. Saya tetap masih senyum-senyum aja gitu, nggak bisa jawab karena belum tahu ke depan itu mau seperti apa, karena apakah bapak mau nyalon atau bapak mau apa kan kita tidak tahu waktu itu. Kemudian waktu itu saya sebetulnya apa mau jadi anggota dewan dan lain sebagainya. Terus teman-teman kalau jadi anggota dewan ibu satu lokasi aja gitu kan, satu dapil gitu. Lebih baik enggak kayak gitu. Enggak, karena kita dulu sudah berjuang buat ibu ya, gitu. Masa yang wilayah sana enggak diperjuangkan ibu gitu. Jadi ada tarik-tarik kayak gitu ya. Terus saya berpikir, oh Pak Husein juga ada niatan mau nyalon, ada ditugasi nyalon juga. Jadi saya memang enggak berniat nyalon jadi bupati maupun wakil waktu itu. Terus setelah Bapak nyalon, ternyata kemarin belum terbawa. Kita tetap berjuang, tetap bersosialisasi. Ternyata Pak Husein belum terbawa, walaupun belum ada pengumuman ini, belum ada pengumuman secara resmi. Tetapi dari PDI sendiri untuk wilayah Banyumas Dapil 8 ini hanya 2. Jadi Pak Husein ranking 3 belum terbawa, sehingga ada dorongan ke situ dari teman-teman karena Bapak suaranya juga bagus ya, murni. Juga teman-teman mendorong untuk saya maju karena di Banyumas belum ada juga calon perempuan. Yang penting tampil dulu gitu kan, berani tampil gitu. Jadi memang saya sudah mengambil formulir dan sudah mendaftar, tinggal menunggu rekom. Gitu. Dari PDIP sendiri ya Bu saya ya? dari PDIP. Oke, berarti kalau dari Bu Erna memang ada ketertarikan untuk jadi calon bupati atau calon wakil bupati di Banyumas nih Bu? Iya, karena itu tadi ingin mengabdi, kemudian dulu bisa membantu banyak orang juga, kemudian paling tidak kalau punya kebijakan mungkin bisa
mengabdi, membantu masyarakat. ya. Oke, seperti contoh-contoh nyata mungkin tadi kalau dari curhatan masyarakat, ada keluhan atau apa Iya, kan kadang kan bisa masih ada, disampaikan masih ya, Bu. ada disampaikan, Ibu minta tolong, Ibu Pak minta tolong, ini masih ada. Mereka masih berharap kita bisa menolong mereka gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari keluarga ataupun kerabat, kira-kira siapa sih Bu yang mendorong Bu Erna sendiri buat terjun ke dunia politik ini? Ya itu tadi, saya kan kebetulan juga punya tim dari zaman Bapak Wakil kan, punya tim sampai ke apa namanya Korlap ya, koordinator lapangan, Kordes, koordinator desa, Korcam, itu mereka masih mendorong saya juga, teman-teman, keluarga gitu kan, karena tadi Bapak ternyata belum ke bawah, sehingga juga saya ada dorongan dari hati juga, mungkin bisa membantu masyarakat, bisa mengabdi kepada masyarakat, kemudian didorong sama teman-teman tim dari, kemudian teman-teman dari perempuan, mereka juga kepengen, coba ayo kita kepengen loh mewakili perempuan, Iya, ada betul. perempuan yang bisa mewakili di Kabupaten Banyumas, kabupaten kota yang lain bisa, kenapa Banyumas belum pernah gitu, walaupun itu cuma wakil atau bupati atau wakil gitu. Jadi yang penting niat maju dan berani tampil Tadi ya Bu ya, terutama untuk mengembangkan Banyumas lebih baik lagi ya Bu ke Iya, depannya. insya Allah lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah diprogramkan Bapak kemarin, ini saya sudah dampingin sekian, ya punya ide-ide. Ide lah ya, kayak gitu. Jadi untuk gebrakan Banyumas ke depannya yang lebih baik, semoga dilancarkan ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau dari Bu Erna sendiri, menurut Ibu apa nih Bu di dunia politik ini yang menarik? Ya tentunya di dunia politik ya semua menarik ya, karena dengan berpolitik tentunya kita kan bisa menjembatani untuk maju ke mana pilkada, untuk maju pileg, maju jadi legislatif dan lainnya mesti harus berpolitik. Jadi walaupun orang kadang berpolitik itu begini, alhamdulillah begitu Pak Usen dulu jadi wakil, saya sudah mulai sedikit-sedikit belajar berpolitik. Dan saya juga dulu pengurus di DPC, di PDI Perjuangan. Jadi pasti ada kesan, pesan dan lain sebagainya, ada positif, ada macam-macam di situ, tetapi itu mengasihkan. Berpolitik itu mengasihkan, seru. Belajar hal baru. Betul. Tadi terjun ke masyarakat sendiri juga asik ya Bu. Ya, kadang ada benturan ada, tetapi itu jadi membuat saya oh iya harus begini. Betul, harus begitu. Saya harus mandiri, saya harus kuat, itu kita harus berjuang, itu berpolitik itu seru ya itu seru. Ya seninya di situ ya Bu. Seninya ya? di situ. Malah ketika mungkin ada suatu permasalahan ini kan kita belajar hal baru. Kira-kira penyelesaian seperti apa jadi gitu ya Bu. kadang dibenturkan, kadang ya namanya orang dicemes itu bukan menjadi saya jadi marah atau saya jadi down, itu jadi membuat saya saya harus begini ternyata. Itu menjadi masukan saya gitu. Seperti Bapak dulu waktu mau nyalon kan yang dipermasalahkan nyalon kedua sampah. Enggak becus lah begini. Jadi itu membuat jadi Pak Husen sampah itu harus selesai. Harus selesai permasalahannya. Harus selesai, bukan Pak Husen marah, harus selesai. Ini politik ya, politik waktu itu kan bagaimana Pak Husen dijatuhkan dan lain sebagainya dengan sampah, bahkan sampah dibuang ke alun-alun gitu. Ini membuat kita jadi bersemangat. Sampah harus selesai. Alhamdulillah begitu Pak Husen selesai purna. Sampah ini menjadi percontohan. Menjadi percontohan di daerah-daerah lain ya Bu ya. Iya. Jadi nggak perlu kita kalau dibenturkan, nggak perlu kalau kita ada permasalahan terus kita kok langsung belerak marah itu down atau justru kayak gimana? itu justru itu jadi semangat kita untuk maju. Nah ini kan berarti Bu Erna sudah di tahapan menunggu rekomendasi dari PDIP, betul nggih Bu ya? Nah seberapa besar keinginan Ibu ini untuk rekomendasi PDIP ini jatuh ke tangan Bu Erna? Sebesar-besarnya Sebesar-besarnya pasti karena karena apa? Kita kan sudah berniat. Betul. Ya, sudah berniat, kita sudah mendaftar, kemudian sudah sudah ngambil formulir dan sudah mendaftarkan. Tentunya kan sebisa mungkin dapat rekom gitu kan, walaupun semuanya karena Gusti Allah gitu kan, ada garis tangan dan lain sebagainya, tapi tetap kita berusaha untuk bisa mendapatkan rekom walaupun nanti kok ternyata
belum rezeki dan lain sebagainya, kita ya nggak harus oh ya kok ini begini enggak. Saya tetap aja berniat membantu, berniat mengabdi. Kalau nanti tidak, saya tetap mengabdi dan tidak lari kemana-mana. Betul. Gitu. Akan ada di Banyumas ya Bu? Iya, tetap di Banyumas dan tetap di PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dan pastinya menemani masyarakat tadi ya Bu ya. Membantu masyarakat tentunya ya dengan apapun kan bisa. Kayak Bapak sekarang membantu masyarakat permasalahan sampah. Gitu. Yang penting tegak lurus di PDI Perjuangan. Direkom atau tidak direkom tetap tegak lurus ya. Gitu. Jadi semoga pokoknya kita mendoakan hasilnya yang terbaik untuk Banyumas apapun itu ya Bu ya. Apapun itu hasil yang terbaik. Yang pastinya tetap nanti hasilnya apapun itu tetap akan terus berdampingan dan tegak lurus di PDIP ya Bu. Iya betul. Saya tetap itu apapun hasilnya nanti, apapun keputusannya dari DPP, apapun dari keputusan dari PDI Perjuangan, saya akan tetap menerima itu ya. Oke, terakhir nih Bu Erna, kalau misalkan nanti rekomendasi dari PDIP ini jatuh ke Bu Erna, kira-kira langkah-langkah apa nih Bu yang kedepannya mau dilakuin Bu Erna di Kabupaten Banyumas? Ya tentunya apa yang sudah kemarin Bapak lakukan, saya akan melakukan lebih baik lagi ke depan. Kemudian tadi lebih banyak membantu masyarakat, kemudian banyak pelatihan, terutama kepada kaum perempuan, karena sekarang kan narkoba juga tinggi. Saya lebih pendekatan kepada kaum perempuan, karena keluargalah itu yang harus dibentengin. Sekalipun itu ada narkoba, kalau mereka dibentengin dari mulai kecil, dari mulai usia dini. Kemudian keluarganya, insya Allah apapun tidak masuk. Kemudian kayak stunting dan lain sebagainya, pola asuhnya dan lain gizinya. Ini saya lebih banyak nanti pendekatannya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Dan anak-anak tadi ya Bu ya. Iya. Tapi ke depan juga tentunya ya banyak hal-hal yang menjadi visi misi ke depan yang ini sedang digodok. Baik. Pokoknya kita tunggu hasil yang terbaik. Semoga apapun yang Mbak sedang diusahakan bisa terjadi. Ini kan kita hanya ikhtiar ya. Ikhtiarnya betul. Ikhtiar yang ada di sini sebisa mungkin yang terbaik untuk masyarakat. Masalah nanti masyarakat mendukung, kemudian dari partai mendukung, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya saya tetap ada di Banyumas ya Bu? Iya, tetap di Banyumas. Oke, nah itu dia tadi Tribuners, obrolan seru dan banyak sekali. Kita juga tadi sudah di awal nemenin Bu Erna masak-masak, terus sempat cicipin juga masakannya dan juga ngobrolin banyak hal. Terima kasih banyak Bu Erna untuk waktunya. Sama-sama. Kami tim Tribun Jateng sudah diperbolehkan main langsung ke kediaman Ibu gitu. Nah mungkin Ibu sebelum menutup ada yang mau disampaikan untuk Tribuners atau mungkin masyarakat di Kabupaten Banyumas Ibu? Ya, intinya Tribuners dan masyarakat Banyumas khususnya kaum perempuan, saya pribadi mohon doa restu karena sedang ikhtiar ke depan, berjuang untuk masyarakat. Niatnya untuk berjuang untuk masyarakat, mengabdi pada masyarakat dan menunggu keputusan nanti. Tentunya saya minta doa restu. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kami, keluarga Erna Hussein. Iya. Baik, semoga terima kasih banyak. Apapun itu dilancarkan ya Bu ya. Amin. Baik, nah terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang-bincang kali ini spesial dengan Bu Erna. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Sehat, sukses selalu. Amin. Dan juga pastinya sehat dan sukses selalu juga untuk Tribuners semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita lanjut makan boleh Ibu? Boleh. Ayo dicoba. Coba ya Bu. Ini ayam kampung loh Mbak. Oke. Sama tahunya. Saya cobain tahunya ya Bu ya.